Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Yang saya hormati teman sejawat perawat Wonosobo. Mohon izin saya akan menyampaikan rencana visi misi PPNI Wonosobo. Sebelum visi misi saya sampaikan, izinkan saya menyampaikan dasar agar suatu organisasi itu survive atau eksis sebagai berikut. 1. Integrated baik individu maupun sistemnya. Yang kedua, kompetensi terutama para pucuk pimpinan. Yang ketiga, inovatif. Yang keempat, sosialisasi atau promosi yang bertanggung jawab kepada para mitra. Visi misi PPNI Wonosobo sebagai berikut. Menjadikan perawat disegani, merakyat, dan sejahtera. Itu visinya. Visi ini dibuat harapannya sinergi dengan visi Kabupaten Wonosobo, yaitu mewujudkan Wonosobo yang berdaya saing, maju, dan sejahtera. Juga sinergi dengan visi PPNI Jawa Tengah, memuat kata sejahtera. Dan sinergi juga dengan visi PPNI Pusat, yaitu sebagai organisasi yang disayangi anggota, dicintai pemerintah, dan diperhitungkan organisasi lainnya. Untuk mendukung visi yang sudah saya buat, saya buat misi 3 saja, biar visi itu dapat terwujud. 1. Mewujudkan perawat Wonosobo untuk bersatu padu. Sekali lagi saya ulangi, mewujudkan perawat Wonosobo untuk bersatu padu. Yang kedua, meningkatkan kompetensi tenaga perawat agar berdaya saing sesuai dengan visi kabupaten. Ketiga, meningkatkan kerjasama yang intens dan harmonis dengan pemerintah dan para mitra. Agar visi misi bukan hanya mimpi atau khayalan atau kata-kata indah atau pencitraan belaka. Di bawah ini saya buat program yang aktual, realistis, dan terukur dengan skala prioritas sebagai berikut. Yang pertama, validasi data atau pembuatan situasi tenaga perawat di Wonosobo, baik jumlah anggota, kualifikasinya, yang ASN, yang honorer, yang punya STR, SIP, SIPP, yang praktek mandiri, yang belum sesuai standar prakteknya, misalnya ada yang masih SPK, kitab pokoknya validasi. Juga anggota-anggota yang sudah purna tugas. Ini yang pertama. Yang kedua, pembangunan sekretaris DPD PPNI Wonosobo. Jangan khawatir, soal dana tidak akan meminta pemerintah atau tidak membebani pemerintah, dan juga tidak membebani anggota.
Ya, ini komitmen saya. Yang ketiga, mengadakan silaturahmi atau kunjungan ke anggota profesi yang selalu berinteraksi, selalu berkolaborasi. Prioritas pada anggota profesi ID atau IB dan tentunya profesi lain. Untuk tahapan berikutnya, kita langsung mengadakan audiensi atau silaturahmi dengan tentunya pemerintah atau eksekutif terkait. Silaturahmi atau audiensi ke legislatif, yudikatif, mungkin aparat, TNI atau Polri, tokoh agama, tokoh masyarakat, LSM, juga awak media atau wartawan. Kita harus melakukan sinergi atau kolaborasi atau minta saran dan dukungannya. Yang keempat, ini yang mungkin belum pernah ada, mengadakan silaturahmi akbar antara, ya, saya ulangi lagi, silaturahmi akbar antara anggota PPNI dan perawat lain, baik dari unsur ASN, honorer, dan para pensiunan. Ini untuk bersatu padu merembuk bagaimana PPNI ke depan. Yang kelima, pemberdayaan pengurus atau anggota, membantu memfasilitasi, ya sekali lagi saya ulangi, membantu memfasilitasi pengurusan STR, SIP, SIPP, tentunya yang sedang membuat angka kredit atau yang sedang mengurus kenaikan pangkat. Kita ikut memfasilitasi. Yang keenam, ini juga yang sekarang lagi menjadi programnya PPNI Jawa Tengah, ya, membantu memfasilitasi tenaga honorer sesuai kebutuhannya. Insya Allah, saya pernah pengalaman 5 tahun mengelola kepegawaian. Yang ketujuh, kegiatan kesehatan, ya, yang terkait dengan kesehatan di pondok-pondok pesantren, pasar-pasar, dan tempat lain. Tentunya bersinergi dengan para pihak. Ya. Ini pasar, semoga kita bisa hadir di sana membantu pemerintah, ya, untuk tentunya sesuai dengan profesinya. 8. Tentunya menjalankan kegiatan sesuai amanat anggota. Selanjutnya, program inovatif. 1. Membuat channel YouTube PPNI. Yang kedua, mendirikan yayasan, ya, nanti rencana poliklinik Pratama sesuai dengan peraturan pemerintah nomor 9 tahun 2014 tentang klinik. Ya, minimal nanti kalau disetujui adalah poliklinik Pratama dulu, nanti berkembang. Yang berikutnya, mendirikan tempat kursus atau pelatihan. Tentunya akan diurus sesuai dengan prosedur, ya. Contoh misalnya asisten perawat, ya. Ini alasannya apa? Dasarnya adalah Peraturan Menteri Kesehatan nomor 26 tahun 2019 tentang peraturan pelaksanaan Undang-Undang nomor 38 tahun 2014 tentang keperawatan. Pasal 49 ayat 1 bahwa perawat dalam menjalankan praktek keperawatan secara mandiri di tempat praktek mandiri perawat dapat dibantu oleh tenaga kesehatan lain atau tenaga non kesehatan. Ini adalah peluang, maka PPNI berinisiatif untuk mendirikan tempat kursus sesuai prosedur. Saya sampaikan biar visi misi dan kegiatannya itu tidak hanya sekedar
pencitraan. Ini pembuktian kegiatan inovatif yang realistis. Ini contoh ini tentang membuat channel YouTube. Ini memenuhi unsur 5W1H. Ini ya, saya akan contohkan akan membuat channel YouTube. Ini kan inovatif. 1. Apa tindakan yang harus dikerjakan? Ini contohnya. What? Ini membuat channel YouTube. Jelas ya. Yang kedua, kenapa tindakan tersebut harus dilakukan? Why? Karena secara kesejahteraan menjanjikan dan ini sedang trending. Ini adalah potensi. 3. Di mana tindakan tersebut dilakukan? Where? Ini di PPNI tentunya, Kabupaten Wonosobo. Kapan dilakukan? When? Sekarang, ya, saat ini. Ya. Amin. Yang kelima, siapa yang akan melakukan tindakan tersebut? Wow, saya akan langsung buat channel dan tentunya bersama-sama dengan pengurus, ya, menjadi leader. Sedangkan anggota ikut berpartisipasi aktif menghidupkan channel YouTube PPNI Wonosobo. Yang keenam, bagaimana cara melaksanakannya? Unsur how. Semua anggota PPNI Wonosobo disarankan menonton channel setiap harinya pas lo kerja atau malam hari, santai ya, dan dapat juga mengirim video sebanyak-banyaknya ya. Nanti ada penghargaan yang masih video untuk memperbesar channel dan potensi dapat iklan. Sedangkan tugas pengurus mengkoordinir dan mengedit video tersebut ke dalam channel serta menyebarluaskan ke kolega, teman, keluarga, sahabat secara bertanggung jawab. Harapannya bila kegiatan inovasi berhasil, ya, 1. Menyelesaikan pembangunan gedung sekretariat. 2. DPK tidak dipungut iuran. 3. Anggota tidak akan dipungut iuran secara bertahap nanti. Ya. Itu komitmen dari saya. Visi misi kegiatan yang sudah saya buat atau telah memenuhi kriteria perencanaan yang aktual, terukur dan realistis, dengan catatan tentunya mendapat dukungan dari semua pihak dan terutama anggota dan pengurus PPNI. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan petunjuk terbaik bagi hamba-hamba yang hendak mengabdi pada masyarakat sesuai kemampuan dan kewenangannya. Amin amin ya robbal alamin. Demikian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.